Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. Ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Wa qala innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad adada kulli da'i wa dawa wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil jazaa, amma ba'd. Para kiai, para sepuh bini sepuh, haji sepuh, kasepuhan, terutama pengasuh pondok pesantren Fathul Huda Sukadamai sekeluarga ingkang kawula tresnani, pengasuh lembaga pendidikan ingkang baru Fathul Huda, Ustadz Dani sekeluargi kang tansah kawula tresnani, ugi wonten pengasuh pondok pesantren Fathul Huda Rimbo Ilir, nggih, Ustadz Anik sekeluargi, sedaya ingkang rawuh, terutama Bapak Kepala Desa, Bapak Haji Pak Haji Tukimin sekeluargi kang tansah kawula tresnani, sedaya wali santri, majelis taklim insyaallah wonten pondok pesantrenipun, sedaya ingkang tansah kawula hormati, hadirin hadirat rahimakumullah. Kula niki bahasa Indonesia napa basa Jawa nggih? Jawi mawon. Wonten sing paham Jawa? Paham sedaya nggih? Tidak harus bahasa Indonesia nggih? Nggih, campur-campur mawon lah. Alhamdulillah sumal hamdulillah, wonten enjang menika kita saged mujalasah muwajahah saperlu memperingati haulipun Sultanil Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, ingkang dados guru besar kita spiritual Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah ingkang kaping 882. Mugi-mugi anggen kita niat ta'ziman wa takriman wa mahabbatan khalipun Sultanil Aulia, kita sedaya pikantuk keberkahan, berkah umure, berkah ilmune, berkah usahane, berkah dzurriyae, berkah sedaya-dayanipun, amin Allahumma. Shalawatu salam monggo kita aturaken biqaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, ingkang mugi kita yektos dados umatipun ingkang tansah nurut manut taat patuh sedaya perintahipun nebi sedaya laranganipun, lan akhiripun benjang wonten akhirah kita berhak nampi syafaatil uzma derekaken Rasulillah wonten swarganipun Allah. Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah,
Keranten menika acara haul kaula badhe nyinggung siapa beliau. Kenapa diangkat Sultanul Aulia? Sultanul Aulia utawi kepalanipun para wali ingkang asma Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, lahir wonten Baghdad pada tahun 470 Hijriah. Tanggal 1 Ramadan dipun lairaken saking ibu ingkang sampun sinal yaksi, umuripun 60 tahun. Menawi wonten sida dadi niki wonten ibu-ibu umur 60 tahun, kula yakin pun boten kuwasa badhe nglahiraken. Badhe hamil mohon pun boten saged. Karena sampun melewati umur produktif. Itu mawon menggah medis sangat membahayakan sekali. Tapi Allah Subhanahu wa taala paring khusus dateng hambanipun, ibu-ipun saged nglahiraken dalam usia 60 tahun. Saderengipun ramanipun ingkang nami Abah Saleh Musa Jangki Tausat niku supeno tidur bermimpi ketemu Rasulullah. Kalau orang mimpi ketemu Rasulullah itu pasti Rasulullah. Allah tidak memberi kekuasaan kepada iblis setan untuk tasyakul menyerupai Rasulullah dalam mimpi. Ketemu Rasulullah ngendikanipun kalian bapakipun, ya bunaya, hai cucuku, kamu nanti akan diberikan Allah seorang putra. Putra itu huwa waladi, itu adalah cucuku. Huwa mahbubi, dia itu anak cucu yang saya cintai. Wa mahbubullah, dan jadi kekasih Allah. Nanti dalam hidupnya akan diberi pangkat di atas para wali. Seperti saya Rasulullah diberi tingkatan di atas para anbiya wal mursalin. Terus Nabi niku, Kanjeng Nabi kita niku Sayyidul Anbiya wal mursalin. Mila Kanjeng Nabi niki menawi kita badhe nyipati Kanjeng Nabi itu dengan sifat baik yang terbaik itu masih kurang. Karena Allah sendiri yang mengangkat derajatnya, wa rafa'na laka dzikra wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu Muhammad yakti ing atase budi pekerti sing agung. Niki Allah sendiri. Mila menawi kita badhe nyanjung Rasulullah, silahkan. Imam Busiri ngendika wansub ila dzatihi masyi'ta min syarafin wansub ila qadrihi masyi'ta min izami. Silahkan, monggo, sebagai kamu sebagai umat Nabi Muhammad mau menyanjung Rasulullah nabimu, fisiknya kamu sanjung setinggi apapun, silahkan. Jadi Rasulullah niku didamel Gusti Allah fisiknya melebihi yang lain. Kalau kumpul karo wong sing paling bagus upamanya, Rasulullah lebih bagus lagi.
Rasulillah jejer karo wong sing paling tinggi, Rasulillah lebih tinggi. Dan bekas duduk Rasulillah niki berbau wangi. Keringet-keringet nggih wangi. Niku Rasulillah. Jadi tidak ada pernah kotoran itu yang jatuh ke tanah, itu tidak ada. Umpamane Rasulillah niku badhe meludah ngoten niku, walah wis kroyokan. Astone ditadahke ngoten niku sahabat-sahabat itu. Dan ludahnya itu bukan kayak ludah kita, ya. Niku Rasulillah. Wansub ila qadrihi ma syi'ta min idhami. Dan kalau kamu ingin menyanjung Rasulillah dalam tingkatannya, pangkatnya, kedudukannya, silahkan. Dari tingkatan-tingkatan yang tinggi. Pemimpin agama sekaligus pemimpin pemerintahan boleh. Niku Rasulillah. Bahkan Rasulillah jadi qudwah hasanah, uswatun hasanah. Panjenengan jadi apa? Ikutilah Rasulillah. Itu pernah. Rasulillah pernah dagang. Bapak-bapak yang dagang ini ikuti dagangan Rasulillah. Ini saya beli seharga 50. Monggo terserah panjenengan mau ngasih untung berapa. Monggo ngikuti gitu. Berkah itu. Jangan sampai dibalik belum pernah ditawar orang, ini sudah ditawar 100 kok malah sampean niku nawar 50. Padahal belum ada sama sekali orang yang nawar. Nah, ini jenenge ngapusi itu namanya. Gharar. Kalau dapat untung, untungnya tidak berkah. Berkah itu artinya apa? Ziyadatul khair, tambah kebaikan. Berarti kalau tidak ada berkah, berarti tidak ditambahi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahuwallazi tamma ma'nahu wa suratuhu summal napa? Tofahu habibam bari'un nasami. Fahuwallazi tamma ma'nahu wa suratuhu. Rasulillah ini makhluk Allah yang sempurna. Ma'nahu wa suratuhu, sifat-sifat maknawiyahnya dan fisiknya adalah sempurna. Summastofahu, setelah itu Allah memilih Rasulillah. Allah yang bari'un nasami, yang membuat makhluk ini, memilih jadi habiban, orang yang dicintai. Jadi laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflak. Muhammad, kalau saya tidak membuat kamu, kalau tidak ada kamu Muhammad, maka saya tidak akan membikin dunia seisinya, tata surya ini saya tidak akan membikin. Mulane bandingane karo Nabi liya nggih tebih. Wa kulluhum mir rasulillahi multamisun warfam minal bahri aw rasfam minad diyami. Semua anbiya dan mursalin ini semuanya ngambil dari Nur Muhammad. Bandingannya itu kalau kanjeng Nabi Muhammad itu bagaikan laut yang luas. Nabi-nabi lain hanya mengambil satu ember, satu gayung dari air laut, atau auros faminat diami, atau setetes dari hujan yang sangat lebat. Itu bandingannya. Maka Rasulullah diangkat jadi Sayyidul Kaunaini Wassaqalain, jadi Sayyid akhirat, dunia dan akhirat, pemimpin dunia dan akhirat, pemimpin jin dan manusia, dan juga pemimpin bangsa Arab dan non-Arab, juga pemimpin dunia sebelah timur dan barat.
Setelah itu, setelah orang tuanya ini dingendikani Rasulullah, dan ketika hari itu juga Allah melahirkan bayi-bayi lain 1100 jumlahnya, semuanya laki-laki, tidak ada yang perempuan, dan semuanya diangkat jadi wali-wali Allah. Yang jadi Sultanul Aulia Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ketika lahir tanggal 1 Ramadan, itu pagi hari, itu sudah mengikuti syariat Rasulullah. Apa? Tidak mau makan dan tidak mau minum pada waktu puasa. Jadi menyesuaikan dengan keadaan. Tanggal di Ramadan, orang-orang sama puasa Ramadan, Sultanul Aulia tidak mau dikasih ASI, air susu tidak mau, dilepeh. Jadi sudah puasa. Bayi masih merah itu sudah puasa. Jadi ketika malam hari mau dikasih ASI, kalau siang hari tidak mau, selama bulan Ramadan. Kok sekarang pada bulan Ramadan pagi-pagi hari banyak juga bayi-bayi yang umur 30, 40 pagi-pagi malah minum susu. Ini tidak malu dengan bayinya Sultanul Aulia. Sultanul Aulia hidupnya 91 tahun. Jadi umurnya cukup panjang. Punya anaknya hanya 49, Bu. Yang laki-laki 27, yang perempuan 22. Masya Allah. Orang berani punya anak banyak segitu, itu kaya apa fakir, Bu? Kaya raya Sultanul Aulia ini. Pernah berkunjung di Mesir. Baghdad dengan Mesir jauh kan, beda negara. Alhamdulillah saya pernah ziarah di Imam Syafi'i yang diziarahi oleh Sultanul Aulia ini. Melihat di sekitar makamnya Imam Syafi'i ini banyak masyarakat sekitar yang fuqara wal masakin. Akhirnya Sultanul Aulia ini beli tanah di Fustot itu, sekitar makam Imam Syafi'i itu jumlahnya 10 hektar. Kalau orang mampu beli tanah itu diwakafkan untuk penduduk sekitar. Sampai sekarang bisa dicek di sana, ada wakaf, tulisan wakaf Sultanul Aulia. Kalau orang beli tanah di lain negara dan belinya itu tidak hanya 1 meter 2 meter tapi 10 hektar, itu namanya orang kaya apa orang miskin? Kaya. Ya memang. Dan itu pun pernah juga dilaksanakan oleh Sultanul Aulia. Ada orang dari lain daerah itu kepingin mengetahui kebesaran Sultanul Aulia, karena dia dapat kabar kalau di Baghdad itu ada seorang wali yang masyhur, namanya Abdul Qadir Al-Jilani. Setelah itu dia datang ke Baghdad. Kalau sekarang ya ingin nyurvei lah, apa benar enggak itu. Sampai sana ini, sebelum sampai di rumah beliau niku ngelewati Gedokan Jaran. Niki nak wong Boyolali mesti ngerti ini. Gedokan Jaran. Napa niku Gedokan Jaran? Rumah jaran, rumah kuda.
Ya. Itu di situ itu dia melihat, tanya, tuh ini kok ada gedokan sebesar ini. Kalau sekarang yuk ada garasi mobil sebesar ini, ya gitu. Itu di situ itu kudanya jumlahnya 40 dan kudanya kuda istimewa, sampai dikasih selimut kudanya itu. Ya. Kalau sekarang itu mungkin bukan hanya selimut, kasurnya ada. Kasur dikasih selimut. Saya pernah di peternakan, lihat di peternakan sapi, itu dikasih kasur, Bu. Biar tidak lecet. Sapi-sapi yang besar itu. Saya ketika itu mau beli untuk kurban. Terus saya lihat ada sapi sangat besar. Monster sapi gitu. Itu saya lihat-lihat, saya lus-lus gitu. Itu yang punya itu saya tanya, ini beratnya berapa ini, Pak? Itu 1,3. 1,3 itu 1 ton 3 kintal. Besar sekali memang. Wah, ini kalau untuk korban ya sangat bagus ini, Pak. Itu dia. Iya Pak Kiai, betul itu Pak Kiai. Saya beli yang tidak segitu, yang di bawah 1 ton lah, di bawah jauh 1 ton. Loh, suatu ketika yaumul kurban, hari kurban itu sapi yang besar itu diberikan saya, Bu, untuk kurban. Dan ini saya tahadus binikmah, dan dia hanya butuh 4 orang saja, yang 3 ini untuk Pak Kiai, 3 orang maksudnya. Ya sudah, alhamdulillah, terima kasih. Jadi di sana itu saya hanya ngelus-ngelus saja, tapi akhirnya malah saya disuruh motong di pesantren saya. Dan kebetulan itu ada corona, jadi santri itu tidak boleh keluar. Wes, kamu tidak usah keluar, tidak usah pulang, di sini saja, nanti mayoran sapi. Alhamdulillah. Lalu Sultanul Aulia ini punya kuda pilihan 40 yang dirawat secara istimewa. Orang ini melihat kalau ada kuda sebegitu istimewa dan banyak, ini dalam hatinya ini tanya, mau tanya kepada yang memelihara itu. Ini milik siapa ini? Oh, ini miliknya Kanjeng Syekh Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Langsung dalam hatinya ini nyangka yang tidak-tidak. Seorang pejabat saja tidak mungkin punya kuda sebegini banyak. Wali kok punya kuda sebegini banyak ini. Kalau sekarang mungkin bicaranya ini waliullah apa wali kota ini? Masa waliullah punya kuda sebegitu banyak? Wamane sekarang kan kiai duwe mobil pirang-pirang bagus-bagus. Untuk itu kalau mendapat orang yang hatinya tidak bagus, lah yo kiai kok malah nggo mobil api iki piye iki? Kondi iki dan seterusnya. Dia akan mengukur cara dia dapat duniawi. Padahal Allah memberikan rizki kepada seseorang itu tidak sama. Saya contohkan Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Ini kan guru dengan murid. Madzhab 4 itu guru murid-murid. Jadi Imam Hambali itu punya gurunya namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu punya gurunya Imam Malik. Imam Malik ini punya gurunya Imam Hanafi. Guru murid-murid itu. Terus ini yang murid langsung maksudnya. Kalau Imam Hanafi terpacut masih jauh. Ya. Yang 3 ini jelas guru murid-murid gitu. Imam Maliki punya murid Imam Syafi'i punya murid Imam Hambali. Imam Syafi'i punya persepsi lain soal rizki, tidak sesuai, tidak menganut pendapat Imam Maliki.
Karena sama-sama mujtahid dua orang ini. Al-mujtahid la yuqallidu mujtahidan. Seorang mujtahid tidak boleh mengikuti pendapat mujtahid lain walaupun itu gurunya. Kalau Imam Syafi'i, rizki itu harus diikhtiari. Kalau kamu punya pengen punya rizki banyak, ya kamu usaha. Dagang mau beli kebun yang banyak, mau usaha properti, usaha jual beli showroom dan seterusnya, boleh, monggo. Kalau Imam Malik tidak, rizki itu sudah dijatah oleh Allah. Ketika ada bayi mau lahir, sudah dijatah rizki, umur dan seterusnya oleh Allah. Maka dicari atau tidak, rizki itu pasti akan datang. Ini pendapatnya Imam Malik. Akhirnya Imam Syafi'i mau membuktikan. Keluarlah Imam Syafi'i. Ada seorang ibu-ibu yang repot membawa bawaan, ditolong oleh Imam Syafi'i. Akhirnya ibu itu ngasih upah kepada Imam Syafi'i, kurma atau anggur itu berikan. Setelah dapat ini sebagai bukti, beliau sowan ke Imam Malik, gurunya. Syekh, ini sebagai bukti kalau rezeki itu harus diikhtiari, harus usaha. Inilah bukti kalau saya tadi berusaha menolong seorang ibu, akhirnya saya dapat rezeki ini. Setelah dapat ini, kulo aturake panjenengan, kulo paringi panjenengan, kulo hadiah ke panjenengan. Oh begitu. Lah terus nak menawi panjenengan kan rezeki mboten usah diikhtiari, ora usah diusahani. Jadi kalau memang iku rezekinya pasti datang. Lah terus lagi rezeki iki aku usaha ndak ini? Rezeki yang datang ini loh, saya ikhtiar berusaha golek ngalor ngidul ngetan ngulon apa ndak? Nggih mboten. Lah terus pendapat saya betul apa salah? Nggih leres. Akhirnya kan kedua pendapat ini sama-sama benar. Mergo iki mau yo ikhtiar entuk rezeki, niku ora usah ikhtiar sing Imam Malik ujug-ujug ana rezeki teko. Bener kabeh niki. Niki. Mila sekarang ini manusia ini rezekinya ada yang harus mencari dulu, ada yang tidak usah mencari. Nah, ngoten mawon. Ora usah tuwa-tuwa mun. Intine ngoten nggih. Mula Syekh Abdul Qadir punya banyak rezeki. Terus akhirnya karena dia punya sakwa sangka dengan Sultanil Aulia atas banyaknya kuda itu, dia akhirnya tidak jadi sowan. Lah opo sowan? Opo wali kok ngumpulke donya kaya ngene iki nggo apa? Gitu. Wis aku ora usah, wis aku paham, ngerti, gitu aja. Padahal belum ketemu Sultanul Aulia. Akhirnya mampir di temennya, mampir nih temennya, malah tamu itu dicoba oleh Allah mendapatkan penyakit, dia sakit parah yang sudah diobatkan kesana kemari tidak sembuh. Akhiripun ono seorang pendeta Nasrani itu memberikan solusi, ngai obat ngene, tamune jenengan iku to iso waras, bisa sembuh, tapi harus makan hati kuda sehari 1 kali 40 hari. Sehari suruh makan hati kuda 1, bisa sembuh total, harus dilaksanakan selama 40 hari. Berarti 1 hari kuda 1, 2 hari 2, 10 hari kuda 10. Dan kudanya kuda pilihan, tidak boleh kuda-kuda yang kurus-kurus ini, tidak boleh, tidak sembuh nanti. Akhirnya keluarga yang mendapatkan tamu itu bingung.
Niku ana tamu teko loro obuate tidak mungkin ini. Yang punya itu hanya Syekh Abdul Qadir. Terus akhirnya keluarga sepakat, ya kita minta dong. Kita minta saja. Syekh Abdul Qadir ku wonge lomo. Lomo si lomo, tapi nak sedina njaluk jaran siji ngono kuwi rak ya. Ya iku kenemenan sing njaluk napa kelomanan sing lomo niku, Allah alam niku dokter. Akhirnya pun keluarga ini datang ke Syekh Abdul Qadir menjelaskan permasalahannya dan akhirnya minta kuda satu. Akhirnya dipotong, dimakan hatinya, sembuh 1/40. 1/40 sembuhnya, oh baru satu. Akhirnya hari kedua ke situ lagi, minta lagi sampai hari ke-40. Masya Allah, jaluk sih jaluk, minta sih minta, tapi nak minta kuda itu ya kayak kebangetan lah itu ya. Pamane jenengan itu duit tonggone loro, jenengan duit ternak ayam, satu hari diminta satu bu jenengan, grudel mboten niku. Alah. Akhirnya 40 kuda itu habis dimakan satu orang itu. Dimakan satu orang itu. Masya Allah. Sembuh total. Ini terus rembukan. Saiki sowan apa ora ngene iki jae. Matur apa ora? Kesana minta apa? Ucapan terima kasih apa ndak? Ini bingung ini, sing loro ya tambah gemeter kabeh iki. Mau karena menyangka tidak bagus, jebul ternyata kuda semuanya itu dihabiskan. Akhirnya sowan bareng-bareng karo keluargane niki. Matur jawabipun Sultanul Aulia pripun? Oh iya, ini toh yang sakit. Dulu itu saya dapat ilham diperintah untuk menyediakan kuda 40. Sudah saya siapkan sebab nanti ada tamu datang, dia sakit, bisa sembuh, harus makan hati kuda 40 selama 40 hari. Jadi kuda itu semua saya siapkan untuk panjenengan. Wah, semati kutu tenan ini. Wes koyo-koyo mukanya ini mau ditaruh di mana? Ngira? Wewah dan seterus karena itu kesalahan-kesalahan itu. Tapi Sultanul Aulia menerima dengan baik, memaafkan dan ditarbiyah, akhirnya jadi muridnya yang setia. Lo niki wa min karomatihi. Dulu juga ada seorang perempuan ini menyerahkan anaknya kepada Sultanul Aulia supaya bisa ditarbiyah, dididik. Ketika diserahkan ini anaknya ginu-ginu ngertos nggih? Ginu-ginu napa? Lemu. Bareng beberapa hari di pondok, ibu nilii, bareng ditilii wanake kurus. Piye ke anakku iki, tak pasrahke ning pondok malah asale lemu dadi kuru ngene iki. Ibunya ini kurang terima dengan apa yang dilakukan oleh Sultanul Aulia kepada anaknya. Malah dilihat anaknya itu makan khubzas syair. Cara mrikine niku ya roti gombal lah. Roti yang paling rendah, paling murah harganya itu. Kalau di Mekah itu dulu ada roti yang kayak pentung itu 1 real. 1 real segini panjangnya, besar itu. Tapi nak dipangan karo apa saya halib niku, karo teh susu. Niku ditutuli niku enak ya no. Padahal niku roti gombal niku. Enak gitu.
diparingi roti itu, suruh makan, anake gering. Terus badhe matur Sultanil Aulia, pas Sultan Aulia dahare ngangge ayam. Waduh, tuambah wong-wong wedok ya, wis ora maidu. Anak itu segalanya. Ketika dibawa di perutnya itu wahnan ala wahnin, payah di atas payah. Ngono iku bapake, Pak ini mbok dibantu sebentar sih Pak. Ora iso, pokoke ora iso. Jadi selama 9 bulan itu pun digawa ibu mawon, bapake mung nyawang-nyawang tok. Terus akhirnya ibu ini matur kepada Sultanil Aulia, "Lho Syekh, gimana anak saya ini kurus? Jenengan paringi makanan-makanan roti yang rendah ini, sementara panjenengan malah pesta-pesta makan ayam." Ini Sultan Aulia tidak jawab, tapi tulang-tulang ayam ini dikumpulkan. Setelah kumpul tulangnya, Syekh Abdul Qadir ini ngendiko, "Qumi biidznillah alladzi yuhyil idhama wa hiya ramim." Hei tulang, maka bangkitlah kamu dengan izin Allah. Faqamatid dajajah, akhirnya ayam itu langsung gerak jadi ayam yang utuh, sawiyatan, dan langsung ayam itu keluruk Bu, keluruke niku istimewa, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir Waliyullah. Sampai ana wong ora zikir ngono iki berarti kalah karo ayam. Ayam iso zikir. Terus dijawab ibu, "Idza sarab nukiha kadza falyakul masya." Ngene Bu, nak anake sampeyan iso ngono iki maksudnya iso nguripake tulang-tulang ini jadi hidup. Idza sarab nukiha kadza falyakul masya. Apa mangan sate, apa mangan gulai, apa mangan tongseng, silahkan kalau bisa. Lah anak sampeyan kedurung iso ditajrib, dididik, ditarbiyah, digula wentah, ben iso ngene. Akhirnya ibu menyerah. Nggih sampun kula nderekaken panjenengan Syekh. Jadi itulah waliullah. Jadi menawi panjenengan didik putra-putrane ten pondok pesantren, sementara kok gadi gering-gering ngoten niku mboten napa-napa. Memang gering dhisik. Kula niku urusin pondok gering nggak Bu? Gering kula niki. Gering li dhuwur nggih. Barang wangsul ujug-ujug owah dhewe niki. Wallah alam niki sebabe napa niki. Nggih ngoten niku panci. Dados proses pembelajaran niku memang harus melalui seperti itu. Mila niki dalam momen haul niki intinipun untuk pondok pesantren dan lembaga pendidikan Fathul Huda Sido Karangdadi ya. Karangdadi niki nembe proses mulai. Kula suwun panjenengan sedaya niki niku mengamalkan ilmu jurumiyah niku. Fa'amad dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i, untuk menjadikan pendidikan ini jadi baik, jadi unggul, itu harus ada ad-dhamm. Ad-dhamm niku al-jam'u, di antara pengasuh, masyarakat, wali, santri, murid, semuanya harus guyub. Terutama Pak Lurahipun dan semua perangkat harus mendukung. Ini pendidikan yang ala ahli sunnah wal jamaah, an-nahdiyah. Jam'iyahnya Nahdlatul Ulama.
Jadi kalau ada pendidikan yang fair begitu itu berarti pendidikan yang menginginkan NKRI ini tetap utuh, aman, tentrem, nyaman. Jadi panjenengan sedaya ora usah mamang-mamang di sini nanti ada ilmu kira-kira yang melanggar ndak. Tidak. Ya terus niki kan ngajinipun ten nggih kula, nggih, Fathul Huda Pusat Demak sana. Dan saya punya salah satu guru saya itu, guru saya banyak, ada salah satu guru saya itu muridnya Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Terus membesarkan Fathul Huda di sini ini sama dengan menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Niku ben jelas panjenengan niku. Mula fa'amad domatu kudu ayo guyub. Niki kan nembe cowong urip di masyarakat niku nembe. Jadi lisanul makole niku dereng dangu. Jadi kula wau pasrah kalian sing wakif, kalian Pak Lurah, ya kalau ada sesuatu sing kurang pas wong jenenge nembe terjun di masyarakat niku kan ana ilmu-ilmu sing dereng dimiliki. Walaupun dia ya juga punya ilmu-ilmu sing jenengan dereng memiliki. Nah, ini subsidi silang mangke. Fa'amad domatu fatakunu alamatan lir rofi. Jadi mangke iso insyaallah saged berkembang sesuai kalian kehendak panjenengan sedaya, terutama kehendak pengasuhipun. Terus fa'amal fathatu fatakunu alamatan lin nasbi. Nak pun guyub ngoten niku mangke nggih dibuka dening Gusti Allah taala. Dia akan diberi kemudahan di mana-mana. Kalau wis hasil didikane iku wis jelas, santri-santrine iku wis macane Quran lancar rupaminipun dengan tajwidnya, gharibnya, wis iso praktek sholat, wudu dan seterusnya, karo wong tua sopan. Nah ini penting juga. Cium tangan itu ngeten Bu nggih. Bukan cium bathuk, bukan cium pipi, ndak ada cium pipi niku. Oke. Nah, niku cium tangan mawon ya perlu diwuruki kok dan ojo nganti keliru ya. Itu akhlak karimah itulah dididik di sini insyaallah. Ya. Mangke jenengan saged membuktikan putra ingkang panjenengan pasrahaken teng mriki, mangke saged jenengan manto. Niki menawi sampun fatakunu alamatan linnasbi sebagai alamat bahwa berdirinya ini berdiri dengan kokoh. Neng ojo sing fa'amal kasrotu fatakunu alamatan lil khafdi. Tapi jangan sampai yang ketiga ini berpecah belah, saling mengaku saya lebih penting. Nah niki sing repot niku. Mula nek wong nak wis nganggake kelebihan lah niki sudah bahaya itu. Apalagi yang lain juga begitu, lebih penting aku, wallahu alam, niki akan cerai-berai dan lemah. Niki yang nomor 3 harus dijauhi. Sing nomor sekawan wa masukun fayakunu alamatan lil jazmi. Ning nak wis iso tenang, pembelajaranipun jalan, pengasuhe nggih tenang oleh ngengkremi ndoke niku nganti netes. Nah niki tenang, tidak ditinggal kemana-mana. Nggih niku alamat dari jazmi, kemantapan pendidikan yang ada di Fathul Huda. Oh niki nak didelok saking ilmu nahwu, saking ilmu sorok ten sulasi mujarot niku. Nuwun sewu nggih, sulasi mujarot niku ana
fa'ala yaf'ulu fathu domin fathu kasrin fathatani kasru fathin domu domin kasrotani. Sing pertama fathu domin niku nasroyan suruh wazane niku nasroyan suruh artinya nopo? Tolong menolong, harus panjenengan ini nolong. Jadi kekurangan apa, kesulitan apa yang di sini ini panjenengan bantu. Mangke pengasuh ini bantu. Contoh putra panjenengan sedaya niki putra putri panjenengan ingkang jenengan damel, nggih cetha nggih, nyuwun sewu nggih. Sing jenengan damel niku menggah hadisipun Rasulillah niku kewajibane panjenengan Bu Bapak ingkang rumat. Sing pertama malah kon gawe jengen sing apik. Nak jenenge anak sing sae-sae, nggih, sae. Oh. Aja kok angger teko panggilane apik. Duwe anak wedok dijengeno Dita. Dita kepanjangannya apa? Ditaleni Rafia. Alah rusak malah iku. Sawangane Dita jebul ditaleni Rafia. Lah. Niku jengene gawe jengen sing ora ana artine ampun. Amanah saking ngersanipun Allah ditengeri nganggo tenger-tenger sing sae. Ngoten. Lah niki pengasuhe niku jengene kok singkat cekak Dani. Oh niku. Dani saka Danayat niku maknane wong sing parek. Muga-muga parek kesaenane, nggih. Niku manane parek niki. Seperti adunya niku parek, nak dunya niku parek rusake, nggih. Beda niki muga parek kesaenane. Niki panjenengan kewajiban mulang dhewe. Wa yu'allimahul kitab. Kudu diulang dhewe panjenengan. Wong iku anak-anake jenengan kok. Sing damel ki jenengan kok. Kudu diulang dhewe. Lah kula mboten saged ae. Ora duwe ilmune kok mulang. Angko terus sing diulang dadi apa? Utawa ana sing kula nggih mampu mulang. Tapi mboten sempat. Mergo kula niki dadi iki ora sempat mulang anak kula. Pun nak menawi panjenengan mboten mampu dan atau tidak sempat, dan ada yang tidak sempat juga tidak mau. Wes ora sempat, ora gelem, ora iso, tidak bisa juga tidak sempat. Niki sing mayoritas. Sing mayoritas wali-wali santri niku tidak mampu dan tidak sempat. Mula ustad-ustad niku bantu panjenengan menghadapi taklim buat tadris niki. Solusine pripun? Nggih panjenengan kewajiban masrahake datang ustad datang kiai ken didik putrane. Lah niku berarti lembaga pondok pesantren niki bantu panjenengan. Pondok pesantren nggih ora iso apa-apa nak mboten bantuan panjenengan jenengan masrahake putrane nanti kosong ora ana apa-apa. Berarti saling membutuhkan. Pun paham nggih? Nah niku sing nasoroyan suruh. Menawi bayar listrik barang ngeten iki jenengan nggih melok-melok mikir. Niki sakjane niku upama ndek sugih mesti ngono. Wis tak gruati sik kabeh. Upama lah berhubung durung sugih nggih mangke jenengan kudu bantu to nggih listrike napa sing dibutuhke ten mriku nggih sepedole lah niku ngantos ampun ngantos ketelasan engko butuh seragam barang ngoten niku mangke iki dipikir bersama niku nasoroyan suruh fathu domin. Terus fathu kasren jala saya jelisu kudu dilunggoi niki maksudnya aktif pembelajaran itu harus berlaku linggih adep-adepan gurune ning ngarep muridé ning adep-adepan kayak begitu tuh harus dilinggahi. Cara ayame dingkremi duwe pendidikan sebagus apapun neng pengasuhe gak tau ngangkremi, gak tau mulang, gak tau apa, ngira bakal berhasil.
Mboten. Kudu dikremi tenan iki jala sayat lisu. Terus fathatani niku fataha yaftahu. Nak wis ngono nanti Allah akan memberikan futuh. Wong-wong do ngerti, tersohor di mana-mana. Wis ora kangelan kudu nyebar pengumuman, ngiklanke kemana-mana mboten. Alhamdulillah kula tidak pernah ngiklan kemana-mana mboten. Dados wonten santri dari mana-mana itu wallahu alam kula mboten ngertos. Kula mboten pernah ngiklankan, tapi Allah sendirilah yang lebih tahu. Niki fataha yaftahu. Fathu dhamin, fathu kasrin, fathatani, kasru fathin, fariha yafrahu. Nah wis ngono kebungahanlah akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fariha yafrahu mane bunga. Wali santri yo bunga, anaknya dididik dengan baik, santri-santri yo bunga, mendapatkan dengan ilmu, gurune yo seneng, delok santri-santrine wali santri do puas dan seterusnya. Mula dadi pengasuh ngeten niki, jangan sampai kamu hanya menginginkan keberhasilan pengasuh saja. Kula mboten kepengin saya hanya berhasil saya sendiri umpamanipun. Kalau kepengen duit jabatan ini, kepengen duit iki, saya puas di dunia hanya saya buatan. Maka santri-santri kula nggih kula didik ngoten. Kowe ku aja puas kowe tok berhasil. Lah terus yo dengan keluarga kamu, istri kamu juga jadi bagus, anak-anak kamu juga dididik jadi anak yang bagus. Dzurriyyah thayyibah. Lah nek wis ngono apa puas? Jangan puas ke situ itu. Isih tambah meneh. Santri-santri kamu dididik dengan baik, maka santri-santri kamu ini diharapkan jadi penerus yang akan menyebar di mana-mana. Jadi kula niki menginginkan diri nggih baik, keluarga semuanya ya baik, santri-santri kabeh nggih dados santri sing sae. Itulah pengasuh yang berhasil. Mila aja kok mentingke donga Gusti kula nuwun sugih. Kula tok Gusti liyane ora usah. Apa? Allah, anak kula tok mau Gusti sing pinter sing anu, liyane ora usah. Lah. Mboten sae nggih. Didoakan semuanya, doakan untuk dirinya sendiri, doakan untuk keluarga, doakan untuk santri, dan doakan untuk masyarakat, negara, tentram semuanya. Amin, amin, Allahumma. Niki harapanipun. Dados kersanipun jenengan faham, tidak ada syak apapun ketika menempatkan putra putri panjenengan wonten fathul huda. Mangke nak jenengan kok ewoh, wah aku kok ewoh HP ngelekke salah, jenengan matur kula mawon. Mangke kula insyaallah sing jewer gampangane ngoten. Nggih, niki kula panci menginginkan semua terbuka, semua jadi baik sesuai kalian aturan syariatipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fariha yafrahu, terus domu domin kasrotani. Domu domin apa? Hasuna yahsunu, maka semuanya akan jadi baik. Pesantren iki sae, santrine kabeh sae, wali-waline santri sae, keluarga pengasuh sedaya dadi sae sedaya. Ini harapanipun. Terus yang terakhir hasiba yahsibu. Nah wis apik kabeh ya kari muhasabah. Iki sing kurang apa ya iki ya? Oh, masih ada pendidikan yang belum, apa perguruan tinggi dereng ya terus ke sampai sana. Wah iki ana sing kurang iki apa meneh? Iki lokasi pondoke kurang iki mau dibesarkan, besar ke maneh. Kari ngitang-ngitung mawon. Dan itu danya insyaallah sampun wonten. Hasiba yasibu niku nak cara wong pedagang niku ngeten. Napa niku? Apa niku? Menghitung nggih.
cekel kalkulator ngoten. Terus cret ngoten niku. Utawa ngadepi ATM, terus cret. Niku sok aja saiki Den, sok. Sok sesuwi. Mulane kula pesen mau kowe iki urip ning kene iki tertib, aja lompat-lompat ngoten. Aja lompat kepengin langsung ngene, kepengin langsung ora. Wong mlaku iku apike tertib. Kula di wasiati kalih tiyang sepah-sepah kula niku sing tertib, munggah tangga, munggah anda ku ya sing urut, rasa mencolot-mencolot, mundak tiba. Nah niki nggih. Mundak napa? Mundak tiba. Jadi wong ya sing nurut lah. Jadi moncer, nguidak, sewepat, cilat itu biasanya selesainya juga kilat. Wong Jawa niku ngaten. Mula saene runtut sae. Ora usah ngebut-ngebut. Nah, nggih. Mergo nek ngebut kecelakaan wassalam. Niku. Niki wonten acara hall Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani niki seperti kang sampun kula aturaken mugi membawa keberkahan, amin Allahumma. Sebab kawula piyambak ki sampun membuktikan acara hall niki Sultanil Aulia niki kula kagungan jadwal kathah termasuk di Jawa Timur. Kalau wingi iki nembe alhamdulillah setelah wonten pandemi istirahat 2 tahun, alhamdulillah kalau wingi nembe ada 10 acara. Alhamdulillah biasanipun langkung kathah. Niku rumiyin niku wonten sing njaluk ijeh tanah kosong niku. Tanah kosong song niku sawahan niku. Niku lembe rencana niku. Niki nyuwun didongani iki kula ndonga ten mriku. Ora kok sebab keberkahan kula mboten gadah berkah. Kula niku dadi khadime Sultanil Aulia ten Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah. Kula nggih nyuwun lewat guru besar kula niku wau, lewat tiyang sepah kula, guru kula dan seterusnya, muga-muga diberkahi. Alhamdulillah tiap tahun wonten perkembangan. Tahun pertama aja sawah, tahun kedua hurukan. Tahun ketiga meneh wis ana bangunane, tambah meneh tambah alhamdulillah. Itu tidak satu tempat, di beberapa tempat. Dados niki keberkahanipun haul nggih, boten kula. Kula hanya pelayan kemawon, nggih. Mekaten mugi-mugi napa ingkang sampun kita aturaken dadi ilmu sing manfaat berkah fid dini wad dunya wal akhirah. Mugi pesantren menika awit milai ngantos makhiripun mugi dados pesantren ingkang manfaat berkah fid dini wad dunya wal akhirah. Saderengipun ditutup monggo kita sareng mujahadah nggih, waosan ingkang niatipun pertama mugi-mugi corona menika tetap dihilangkan oleh Allah. Niki awal kebaikan sudah melandai dan seterusnya mugi dipun ilangaken dening Allah Subhanahu wa taala, dicabut dening Allah Subhanahu wa taala. Ingkang nomor kalih mugi-mugi perekonomian kita membaik dados ekonomi ingkang manfaat berkah. Ingkang nomor 3 mugi-mugi kita selamat saking balak-balak malih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qulubi wa dawaiha wa afiyatil abda shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi salim. Allahumma sholli ala sayyidina
Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbatil abdan shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sallim. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi. Alhamdulillah. Allahul Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi. Alhamdulillah. Allahul Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi. Alhamdulillah. Li khamsatun utfi biha haral wabail hatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wa Fatimah. Li khamsatun utfi biha haral wabail hatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wa Fatimah. Li khamsatun utfi biha haral wabail hatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wa Fatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan dzakirin, hamdan syakirin, hamdan yuwaffi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina ya Rasulullah ya Habiballah. Amisna wa ba'dal mamat. Allahumma ya Allah dzul fadlil azim ba'da dzul karamil amin wa tafaddal alaina.
afil maghfirah والرحمة والسلامة والرضا والسعادة والكرامة والسيادة والعزة والبركات والاستقامة والمجد والستر الجميل وحسن الخاتمة الظاهرة وباطنة والفوز والفلاح والنجاح في كل حال وبما تشاء من النعيم اللهم يا الله ذو الفضل العظيم وذو الكرم العميم وتفضل علينا بحار العلوم النافعة والأعمال الصالحة المقبولة والدرجات العلى في الدنيا والآخرة وحصول جميع المطالب الحسنة والوصول إليك والقرب بك وبهذا الشأن النعيم اللهم يا الله بارك لنا يا الله في حياتنا بارك لنا يا الله في حركتنا بارك لنا يا الله وبارك لنا يا الله في هذا المعهد يا الله مباركا طيبا اللهم يا الله استجب دعانا يا الله يسر أمورها يا الله والدين والدنيا حسن مقاصدها يا الله اللهم يا الله سلمنا والمسلمين من آفات الدنيا وعذاب الآخرة وباليتهما وفتنتهما وفضيحتهما إنك على كل شيء قدير اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا ومن أقام عندنا وذريتنا وأهلنا وقربنا من أهل العلم وأهل الدين وأهل الخير وأهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل السوء وارزقنا وإياهم فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وعلوما نافعة مباركة في الدين والدنيا والآخرة اللهم اجعلنا يا الله من عبادك الصالحين من عبادك المتقين من زمرتك ومن أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بأسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadirin hadirat rahimakumullah, makaten ingkang saged kawula aturaken kirang langkungipun nyuwun ngapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.